Revolusi Industri 4.0 menghadirkan sederetan tantangan bagi sektor ketenagakerjaan di tanah air. Pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai langkah jitu untuk menggait investor di sektor industri agar mampu mendongkrak perekonomian nasional. Maraknya layanan berbasis data serta tren digitalisasi menandakan kita sudah berada di era revolusi industri generasi keempat atau 4.0. Dari era pemanfaatan mesin uap, bergeser ke penggunaan tenaga listrik, lalu hadirnya otomatisasi industri dan berkembangnya dunia digital berbasis internet, membawa perubahan tersendiri wajah perekonomian di sektor industri. Namun perkembangan dunia bisnis dengan kehadiran teknologi generasi keempat ini menjadi tantangan sendiri bagi sumber daya manusia di tanah air. Infrastruktur digital membutuhkan dukungan tenaga kerja yang terampil. Gelombang revolusi industri jilid keempat itu betul-betul kecepatannya 3.000 kali lipat dari revolusi industri yang pertama. Inilah keterbukaan teknologi yang sulit kita cegah dan sulit kita hadapi, tetapi apapun ini harus kita antisipasi dan kita respon. Jadi kita tidak hanya bicara bagaimana memberikan keterampilan kepada tenaga kerja, angkatan kerja yang baru, tetapi juga kita kesulitan untuk memperbaiki atau memperkuat skill yang sudah dimiliki tenaga kerja yang ada. Melihat tantangan maupun ancaman ini, pemerintah telah mengeluarkan peta jalan menghadapi industri 4.0. Program Making Indonesia 4.0 diharapkan mampu merevitalisasi industri manufaktur nasional agar lebih kompetitif di tingkat global. Ada 5 sektor industri yang diprioritaskan penerapannya untuk menyongsong industri 4.0. Di antaranya industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta industri kimia. Kelima sektor ini, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berpotensi besar beralih ke otomatisasi mesin serta sumber daya robotik sebagai pendukung tenaga kerja manusia. Implementasi industri 4.0 ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi sehingga dapat lebih memacu produktivitas dan kualitas sektor manufaktur. Sektor industri memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nilai investasi pada semester 1 2018. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, jumlah penanaman modal dari kelompok manufaktur mencapai 122 triliun rupiah dari total nilai investasi sebesar 361 triliun rupiah. Suntikan dana investor ini akan menjadi kekuatan bagi perekonomian nasional. Namun pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menuntaskan kemudahan perizinan agar investasi mengalir ke tanah air. Ais Hanestinosa, CNN Indonesia. Revolusi industri keempat atau 4.0 menandai era baru dalam digitalisasi industri di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Lewat revolusi 4.0, Indonesia menargetkan masuk dalam 10 ekonomi terbesar dunia tahun 2030. Berbagai tantangan muncul mewujudkan Indonesia 4.0 dari membangun infrastruktur hingga pemantapan kompetensi sumber daya manusia agar tidak tersalip arus modernisasi. Kita akan bahas selengkapnya dalam segmen The Analyst. Dan sudah hadir bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia Ngakan Timur Antara, Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Industri dari Kementerian Perindustrian. Selamat pagi Pak Ngakan, terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada Ekonom Indef Bima Yudhistira. Mas Bima, terima kasih sudah hadir kembali di CNN Indonesia. Saya ke Pak Ngakan dulu Pak, revolusi industri 4.0 secara umum strategi pemerintah Indonesia untuk implementasi penerapan revolusi industri 4.0 ini seperti apa? Kalau kita lihat revolusi industri 4.0 ini atau 4.0 ini merupakan suatu era yang harus dimasuki oleh setiap negara di mana kalau mereka ingin memiliki daya saing yang lebih kuat. Dan untuk itu bagi Indonesia juga ini merupakan suatu keniscayaan. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah seluruh industri kita yang ada masih menyebar, ada di 10, ada 20, 30, dan sebagian ada sudah ada yang berhijrah ke 40. Dan untuk itu masing-masing state ini kita harus mempunyai cara tersendiri untuk menghandle. Sudahkah ada blueprint dari pemerintah begitu untuk katakanlah yang baru di 1.0 pindah ke 2.0, pindah ke 3.0 terus masuk ke 4.0?
Kita mengidentifikasi secara detail kita belum, tetapi dugaan data kita sudah punya. Kalau kita lihat industri besar menengah yang jumlah sekarang sekitar 30.000, itu saya kira semuanya dia sudah pada stage 3. Tetapi yang industri IKM kita yang jumlah sekitar 4,5 sampai 5,5 juta, dia bervariasi. Ada yang di 1, ada yang di 2, kemudian sebagian juga ada yang di 3. Gitu. Untuk itu kita juga mempunyai suatu roadmap yang kita sebut Making Indonesia 4.0, di mana kita akan pilih 5 sektor yang memang bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang kita akan dorong untuk maju ke industri 4.0 di pertama kali. Tetapi bukan berarti yang lain kita tinggalkan, yang lain nanti akan bisa melihat bagaimana sih transformasi industri ini berjalan, karena transformasi itu merupakan suatu journey. Tidak bisa seketika, dia merupakan step-step di dalam perubahan. Targetnya kan 2030 nih Pak, Indonesia jadi masuk dari 10 ekonomi terbesar di dunia dengan 5 sektor yang sudah diidentifikasi tadi. Nah, targetnya dari 5 itu sendiri kapan kira-kira bisa mencapai 4.0 yang seutuhnya, sehingga yang sekitar 80-an lagi 80-an sektor industri lainnya yang sudah teridentifikasi juga bisa ikut mengikuti langkah kelima sektor industri ini? Kita memang di dalam step-step ini kita berusaha kuat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, kemudian tantangan yang ada, kemudian kita maju step demi step juga, di mana kita harus berkolaborasi dengan beberapa negara baik di regional maupun di internasional. Kita nggak bisa sendiri. Karena kalau kita berbicara industri 4.0 berbeda dengan kita berbicara pabrik. Karena pabrik berbeda dengan industri. Kalau industri kita melihat dari hulu proses pengolahan kemudian dari hilirnya. Sehingga semua ini harus terintegrasi. Kalau hanya kita fokus pada plan-nya saja, saya kira itu dalam waktu cepat bisa kita lakukan. Tetapi untuk mendapatkan efisiensi secara total, secara kolektif, maka supplier juga harus menerapkan, kemudian di plan-nya harus menerapkan, kemudian di sistem logistik juga harus menerapkan. Untuk itu baru kita bisa mendapatkan efisiensi secara kolektif. Nah Mas Bima, kalau Anda melihat ini tantangannya paling besar di mana ini dari seluruh proses menuju 4.0 yang seutuhnya ini nanti tahun 2030? Ya, tantangannya pertama dari segi ketenaga kerjaan. Tapi saya kira pemerintah juga sudah menyiapkan ya bagaimana exit strateginya. Karena tidak semua masyarakat itu nanti bisa bekerja di sektor industri manufaktur karena ada robot di situ yang akan mulai menggantikan. Tapi perlu dicatat ada pekerjaan yang memang akan hilang, tapi ada pekerjaan baru yang akan muncul justru lebih banyak ya. Kalau di NetNet jadi ini akan menambah nilai pengangguran atau malah mengurangi? Enggak, kalau menurut saya ini akan justru mengurangi tingkat pengangguran ya. Karena kalau kita lihat misalkan banyak studi di negara-negara maju lainnya yang sudah lebih advance daripada Indonesia, lebih maju dari Indonesia, itu ketika ada internet misalkan di Perancis, itu justru surplusnya bisa 400.000 tenaga kerja baru. Di situ dibutuhkan data scientist. Kalau soal industri 4.0, maka kita akan butuh sangat banyak produsen-produsen robot baru yang ada di Indonesia. Jadi orang yang tadinya mungkin tidak bisa bekerja di sektor tekstil, dia bekerja di pembuat manufacturing robotnya untuk tekstil itu. Nah, jadi di situ. Jadi muncul lapangan pekerjaan baru yang inovatif justru ya sifatnya dengan adanya revolusi industri 4.0 ini. Baik Mas Bima dan Pak Ngakan, kita akan ke Bursa Efek Indonesia dulu karena sudah pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ini market sudah buka dan sekarang mari kita pantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan bersama produser lapangan Mutia Wiro Sastro yang berada di gedung Bursa Efek Indonesia. Silakan Mutia. Selamat pagi Frida, hari ini tepat pukul 9 pada 8 Februari 2019 saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung ke board yang ada di belakang saya. Tren pelemahan ternyata di pukul 9 pagi pada pembukaan sesi pertama ini kembali berlanjut. Tren pelemahan dibuka di level 6.506 dengan volume perdagangan sebanyak 349.000 transaksi perdagangan yang terjadi pada hari ini. Kita tahu Frida, kemarin memang untuk penutupan sesi 2 kemarin IHSG mengalami pelemahan 0,17% ke level 6.536 dengan adanya aksi profit taking, kemudian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kembali mendekati level 14.000. Kita tahu disinyalir menjadi faktor lesunya IHSG di penutupan kemarin. Sebanyak 7 sektor pembentuk indeks saham kompak memerah, kemudian sisanya 3 sektor menghijau. Frida, sektor perkebunan bukukan pelemahan terbesar yaitu sebesar 0,93%
dan juga industri dasar 0,84%. Analis memprediksi IHSG akan bergerak di laju level support dan resisten 6.492 hingga 6.585. Yang perlu diwaspadai oleh para pelaku saham dan juga investor adalah tentunya volume transaksi yang juga sepi di ekuitas saham Asia. Kita tahu lokasi saham seperti Tiongkok, Vietnam, Hong Kong masih mengalami libur tahun baru Imlek. Kemudian Wall Street juga ditutup melemah dini hari tadi, dan sentimen global lainnya seperti belum adanya kepastian kesepakatan dagang gitu antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga harus diwaspadai oleh para investor. Namun diprediksikan bahwa tren koreksi ini tidak akan berlangsung lama karena secara rentang moving average semuanya mengalami penguatan, sehingga diharapkan nanti pada penutupan sesi kedua juga akan kembali melantai di zona hijau. Kami akan kembali melaporkan kepada Anda di penutupan sesi kedua nanti. Kembali ke studio, Frida. Ya, Mutia Wirosastro melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Kita akan kembali berbincang mengenai revolusi industri 4.0. Tadi dikatakan Pangakan, Mas Bima, ada tantangan dari sumber daya manusia ini. Persiapannya, sumber daya manusia itu harus diberikan bekal apa untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini, dan apa peran dari katakanlah Komite Industri Nasional untuk mendorong sumber daya manusia ini untuk bisa masuk ke dalam industri yang sudah 4.0 begitu, Pak? Baik, karena pemerintah juga dalam hal ini menyadari bahwa apa sih kunci daya saing bangsa itu. Kunci daya saing bangsa salah satu yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Kemudian tahun lalu kita sudah membangun infrastruktur secara masif. Kemudian saatnya membangun sumber daya manusia untuk selalu meraih daya saing yang lebih tinggi. Dan untuk itu dalam konteks industri 4.0 ini, bahwa sumber daya manusia juga memegang kunci yang utama. Dan kita menyadari dengan demikian maka tenaga kerja yang ada di sektor industri saat ini, kita harus berikan mereka upskilling dan reskilling. Kalau ada kemungkinan mereka akan hijrah ke jenis pekerjaan yang baru, kita siapkan dengan adanya reskilling, kita berikan keterampilan kembali. Kalau misalkan yang sudah eksis sekarang dia perlu ditingkatkan pemahaman mengenai analisis data, coding dan lain sebagainya, kita berikan upskilling kepada mereka. Dan itu juga Kementerian Perindustrian dalam hal ini sudah keliling beberapa tahap untuk melakukan link and match antara SMK dengan industri. Supaya mereka nge-match apa yang dibangun di tingkat pendidikan juga itu yang dibutuhkan oleh industri. Nah, sehingga di sini akan ngeling semuanya. Tidak di sana saja, pemerintah juga melihat bahwa birokrat, leader-leader yang ada di birokrasi pun harus diberikan pemahaman ini. Supaya mereka di dalam mengejar atau membuat regulasi juga pro bisnis yang memang bergerak ke 4.0 ini. Dan untuk itu pemerintah juga tahun lalu telah menargetkan 1.000 orang leader dari berbagai lini, baik dari pemerintahan, stakeholder yang lain, dari anggota dewan dan lain sebagainya, akan kita didik di dalam waktu yang singkat untuk memberikan pemahaman, awareness terhadap 4.0 ini. Saya kira nah, Mas Bima melihat upaya dari pemerintah ini seperti apa? Apakah sudah ke arah yang benar, ke jalan yang benar, atau masih kurang? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu. CNN Indonesia Business akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih di CNN Indonesia Business dengan dialog mengenai revolusi industri 4.0. Saya langsung teruskan ke Mas Bima tadi, pandangan Anda mengenai program-program dan strategi yang sudah dijalankan pemerintah ini, khususnya untuk sumber daya manusia kita. Ya, saya kira yang paling penting sekarang adalah melakukan akselerasi atau percepatan. Khususnya bagaimana merubah kurikulum di SMK atau sekolah vokasi pada umumnya. Termasuk juga soal guru, jangan guru yang kemudian standar atau umum, tapi memang expert dari industri itu yang diminta untuk mengajar ke anak-anak didik yang ada di sekolah vokasi, sehingga link and match itu tadi tercipta. Jadi semua rencana di atas kertasnya saya kira bagus. Ya, nanti yang tinggal agak berat itu adalah diimplementasi, khususnya bukan hanya kerjanya Pangakan di pemerintah pusat, tapi juga bagaimana kolaborasi dengan pemerintah di daerah, itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira kita harus fokus pada pertama adalah soal 3 hal ya. Yang pertama adalah soal matematika, sains, kemudian bahasa. Dan itu yang memang kita harus kejar karena industri 4.0 ternyata membutuhkan 3 skill dasar itu.
Jadi mulai dari SD, SMP paling nggak punya basic itu. Untuk SMA punya pilihan mau jadi data scientist, mau membuat mechanical engineering-nya, bioteknologi dan segala macam. Jadi kita harus memperkuat sebenarnya kembali lagi kepada pendidikan dasar 9 tahun gitu. Iya. Nah, Mas Bima, untuk mencapai 4.0 itu kan ada step-stepnya. Jadi di sekolah-sekolah yang diajarkan, apakah perlu untuk juga menerapkan apa yang katakanlah diperlukan di industri 3.0 begitu. Kalau 3.0 kan dulu komputerisasi begitu kan. Kalau sekarang kan data gathering, komputerisasi. Apakah generasi muda yang akan sekolah ini juga harus melewati step-step itu baru dia diharuskan belajar data gathering itu gitu? Iya. Basicnya tadi 3 intinya, matematika, bahasa, kemudian sains, itu dasar. Nah, tapi kita bisa belajar sekolah yang ada di Singapura misalkan, itu mulai dari SD sudah diperkenalkan dengan coding. Di China juga sekarang sudah mulai diperkenalkan dengan coding dasar, sehingga data-data mereka paham. Walaupun nantinya bekerja di industri yang 2.0 kalau atau 3.0. Kalau kita kan dulu belajar Excel, belajar Microsoft kita harus lebih PowerPoint, advance daripada itu. Ya, jadi sekarang nggak cukup dasar-dasar itu ya. Kita harus mulai belajar coding. Sebenarnya belajar coding sederhana. Tinggal kita kemudian bagaimana merumuskan kurikulum itu. Baik, Pak Ngakan, tadi dikatakan bahwa salah satu penopang revolusi industri 4.0 itu adalah sektor manufaktur. Sementara kita juga masih banyak impor ini, Pak. Indonesia masih banyak impor, masih banyak bergantung kepada impor. Di manakah nanti revolusi 4.0 ini bisa menolong Indonesia dalam mengurangi impor tersebut? Kita tidak berbicara 4.0 pun sebenarnya impor itu memang harus kita kurangi demi untuk kemandirian industri dalam negeri atau industri nasional. Di dalam 4.0 itu kita mempunyai 10 inisiatif sebenarnya, di mana salah satu inisiatif yang paling pertama itu adalah aliran bahan baku. Di mana aliran bahan baku itu artinya bagaimana sustainability dari ketersediaan bahan baku itu bisa kita jamin supaya industri yang beroperasi itu mereka tidak kesulitan bahan baku dalam tanda kutip, apakah itu bahan baku dari nasional maupun diimpor dari luar negeri. Sebenarnya impor tidak haram sebenarnya, sepanjang tidak mengganggu neraca perdagangan kita. Kalau terlalu berat neraca perdagangan kan itu akan mengganggu sektor-sektor yang lainnya, akan mengganggu kegiatan-kegiatan ekonomi yang lainnya. Sepanjang dia ngimpor, kemudian dia menciptakan nilai tambah, kemudian tujuan ekspor, saya kira itu positif saja. Tetapi secara jangka panjang, kita harus memikirkan bahwa sustainability dari bahan baku, bahan setengah jadi itu harus kita kejar. Dan inilah merupakan inisiatif yang pertama yang kita kemukakan di dalam kita menyelesaikan industri 4.0 ini. Karena ada 10 inisiatif itu. 9 lainnya gimana nih Pak? 9 lainnya ada yang sustainability standar, kemudian ada yang infrastruktur digital, kemudian ada SDM, ada inovasi, ada insentif untuk teknologi, dan kemudian ada harmonisasi regulasi. Berarti masalah impor ini masuk nomor 1 nih ya? Yang masalah bahan baku. Masalah bahan baku. Karena sebagian besar sekarang bahan baku kita masih datang dari luar negeri. Sehingga industri hulu ini sudah lama tidak tersentuh. Dan industri hulu ini harus kita perkuat sekarang supaya jaminan bahan baku itu bisa kita lakukan di tingkat nasional. Nah, Mas Bima, Anda melihat sekarang ini impor bahan baku ini sudah membahayakan atau tidak? Kalau untuk impor bahan baku memang pada tahap ini memperlebar karena kondefisit ya sampai 3% itu betul ya. Kemudian tahun 2018 pasti punya kontribusi memperlemah nilai tukar rupiah karena itu konsekuensinya. Makanya tadi saya sepakat bahwa yang harus dibangun 4.0 itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Artinya apa? Kita sekarang sudah masuk 4.0-nya untuk substitusi impor khususnya untuk bahan baku dan setengah jadi. Tapi jangan sampai juga kita terlalu protektif karena ini eranya global value chain. Bisa jadi bahan bakunya dari negara mana, diolahnya di Indonesia. Yang terpenting adalah nilai tambahnya semakin besar. Jadi kalau impor bahan bakunya kita melebar karena konsekuensi industri naik ya. Tapi di sisi yang lain kita ekspor barang jadi, itu justru meningkatkan devisanya dari situ. Sehingga bisa menutup karena kondefisit tadi. Nah trennya ini bagaimana nih? Kan kita lihat bahwa industri yang dikembangkan juga ada 5 industri tadi yang ditekankan ini untuk mencapai 4.0 duluan. Dari 5 ini apakah kebutuhan mereka akan bahan baku impor trennya ke depannya itu akan bisa ditekan secara signifikan? Ya, misalkan kita lihat industri otomotif ya, itu salah satu dari 5 tadi yang menjadi fokus. Industri otomotif misalkan bannya gitu ya. Sekarang kan sedang gencar-gencar untuk menarik investasi pengolahan sebenarnya.
Jadi karetnya kita punya Indonesia nih, karet banyak sekali. Itu kemudian diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, jadi nanti supply-nya dari ban yang sudah bagus itu kepada industri otomotif. Sehingga memang ada rencana juga dalam jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor. Kalau bisa kita dari bahan baku sampai finish good itu dibuat semua di Indonesia, bukan hanya sekedar assembly atau perakitan. Ya. Nah, Pak Ngakan sekarang kan bukan lagi ya concern atau rasa kekhawatiran daripada pelaku usaha maupun konsumen adalah global economy slowdown yang disebabkan oleh banyak faktor di global, diantaranya perlambatan ekonomi di China dan juga di Amerika Serikat, isu-isu seperti itu. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan itu strateginya apa, Pak? Kalau kita melihat bahwa ganjang-ganjing yang terjadi di luar, misalkan perang dagang antara Amerika kemudian China, di samping memang dia tidak bagus untuk semua pihak, semua negara, tetapi bagi Indonesia ada juga windfall yang dirasakan. Karena dengan adanya perang dagang, arus barang tidak lancar sehingga slowdown dari pertumbuhan ekonomi dunia itu akan terjadi. Tetapi antara China dan Amerika dia punya strategi, lebih baik dia merelokasikan pabriknya ke luar negaranya dia. Nah, Indonesia salah satu negara yang bisa diincar. Untuk itu kita harus meningkatkan iklim berusaha. Iklim berusaha yang semakin lebih bagus, semakin lebih baik, dan semakin mudah. Dalam konteks ini pemerintah sudah menerapkan sistem OSS, Online Single Submission, sehingga dalam hitungan menit mereka sudah mengetahui mereka dapat insentif nggak kalau mereka menanamkan investasi di Indonesia. Nah sekarang tax holiday, tax allowance kita sudah perlebar skupnya, kemudian permudah, kemudian diperjelas besarannya. Kalau dulu 10-100% dia mendapatkan pengurangan pajak penghasilan, sekarang single number yaitu 100%, tapi waktunya yang bervariasi tergantung besarnya investasi yang dia tanam. Dan dengan demikian maka iklim berusaha itu akan kita perbaiki sehingga akan bisa menarik investor yang datang dari luar. Tanda-tandanya sudah sangat positif ini ya, di awal 2019 Gojek dapat suntikan dana dari asing, kemudian juga market kalau kita lihat nilai transaksi perdagangannya sudah mencapai 10 triliun rupiah Pak per harinya. Kalau kemarin-kemarin kan 2018 sekitar 2018 itu hanya 7 triliun mungkin ya, 7 sampai 8 triliun maksimum. Baik, terima kasih Pak Ngakan dan juga Mas Bima atas waktunya di CNN Indonesia Business. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ngakan Timur Antara, Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Industri dari Kementerian Perindustrian, dan juga Ekonom Indef Bima Yudhistira. Semoga bermanfaat bagi Anda.